Salah satu fakta menarik dari pertandingan ini adalah jumlah dribble yang Kante lakukan. Kante berhasil menjadi pemain dengan dribble terbanyak, padahal ia berposisi sebagai gelandang, bahkan condong sebagai gelandang bertahan. Pencapaian ini bukan karena kemampuan dribble Kante yang sangat baik, tetapi karena kontra taktik Zidane yang gagal. Lalu apalagi kegagalan kontra taktik Zidane? Kalau kamu pengen tahu jawabannya, tonton terus video ini. Madrid memilih menggunakan formasi 3-5-2. Meskipun begitu, dari komposisi pemain tidak banyak perubahan, kecuali Marcelo yang kembali masuk line up. Chelsea sedikit melakukan perubahan formasi. Kini formasi yang digunakan 3-5-2. Komposisi pemain pun agak berbeda. Wingback diisi oleh Azpilicueta, sementara di depan Pulisic dan Werner yang dimainkan. Chelsea memang mengisyaratkan untuk bermain lebih bertahan. Itu ditunjukkan dengan pemilihan 3-5-2, padahal mereka biasanya menggunakan 3-4-2-1. Contohnya pada cuplikan ini. Terlihat Mon bermain lebih sejajar dengan Jorginho dan Kante. Isyarat kedua adalah dimainkannya Azpilicueta sebagai wingback kanan. Seperti kita ketahui, Azpilicueta memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik dibandingkan James. Sehingga untuk bermain lebih bertahan, Azpilicueta adalah pilihannya. Selain itu, fungsi Azpilicueta adalah antitesis Vinicius. Vinicius selalu melakukan penetrasi yang berbahaya di sisi kanan. Nah, Azpilicueta memiliki kemampuan bertahan yang lebih baik, maka ia akan mampu menghentikan atau membaca pergerakan Vinicius. Contohnya pada cuplikan ini, Azpilicueta memposisikan diri untuk mengawal Vinicius. Pilihan taktik ini pun benar-benar mematikan Vinicius. Ia minim kontribusi pada laga ini. Tendangan ke gawangnya 0 besar, dan dribblenya hanya 1. Namun saat menyerang, formasi Chelsea kembali ke 3-4-2-1. Mon kembali pada posisi normalnya. Tak hanya itu, kadang Kante pun bermain lebih maju saat Pulisic turun ke bawah. Misalnya pada cuplikan ini, terlihat Mon kini sejajar dengan Pulisic, dan Kante melakukan penetrasi ke depan. Atau pada cuplikan gol pertama ini, sebelum bola diumpankan, Mon berada sejajar dengan Werner dan Pulisic. Ia berhasil memancing satu bek Madrid untuk maju. Hadapi Chelsea, Madrid lebih memilih menggunakan formasi 3-5-2. Pilihan ini masuk akal, sebab Chelsea dominan mengeksploitasi sisi lapangan dengan wingback. Sehingga salah satu solusinya dengan memainkan juga wingback. Dengan cara ini, saat Madrid diserang, jumlah pemain di pertahanan akan sama. Misalnya pada cuplikan ini. Akan tetapi, pilihan pemain yang jadi masalah. Marcelo yang ditempatkan di wingback kiri bermain tidak baik. Ia banyak gagal dalam melakukan intercept atau tackle. Akibatnya, sisi kiri pertahanan banyak kosong. Nah, ruang kosong inilah yang dieksploitasi oleh Pulisic dan Kante. Misalnya pada cuplikan ini, Marcelo meninggalkan posnya tetapi gagal merebut bola. Kante pun leluasa menerima bola di sisi kiri. Selain itu, hal ini pun diperparah oleh sering majunya Casemiro. Jadi saat bertahan, Casemiro memang bermain sebagai gelandang bertahan. Tetapi saat menyerang, ia maju ke depan. Itu dilakukan sebab Benzema dan Vinicius kadang bermain melebar. Sehingga Madrid butuh pemain lain di kotak penalti. Akibatnya, saat serangan cepat dilakukan Chelsea, Casemiro tidak ada di posisinya. Dan terdapat ruang kosong di lini tengah.
Nah, kembali, ruang kosong inilah yang dieksploitasi oleh Chelsea, utamanya oleh Pulisic dan juga Kante. Misalnya pada cuplikan ini. Peluang-peluang Chelsea pun tercipta dengan memanfaatkan dua kondisi ini. Serangan cepat di sisi kiri Madrid dan memanfaatkan lini tengah yang ditinggalkan Casemiro. Ini juga yang sebabkan mengapa Kante dan Pulisic menjadi pemain dengan dribble terbanyak. Sebab mereka diberi ruang oleh Madrid baik oleh Marcelo ataupun Casemiro. Khusus untuk Kante, ia menjadi pemain dengan dribble terbanyak sebanyak 6 kali. Ini angka yang sangat tinggi yang biasanya hanya dilakukan oleh Messi, Ronaldo, Mbappe, atau Neymar. Itu bisa terjadi bukan semata-mata karena kemampuan dribble Kante, tetapi ruang kosong yang diberikan oleh Madrid. Oke sobat semua, dapat disimpulkan kontra taktik 352 yang dilakukan Zidane tidak berjalan mulus. Bukannya Madrid yang berhasil mengakali Chelsea, malah Chelsea yang mengakali Madrid. Mereka berhasil memanfaatkan kelemahan Madrid di sisi kiri dan juga di lini tengah. Oh iya, sebelum pamit, jangan lupa untuk tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.